Halo teman-teman, penasaran nggak bagaimana caranya supaya bikin seperti ini ya? Tahu nggak ini bahannya dari apa? Ini bahannya memang dari kanvas ya. Tapi untuk proses pembuatannya pakai teknik spray pen ya ataupun cat semprot ya, pakai teknik cat semprot. Mau tahu cara pembuatannya seperti apa? Ayo kita simak sama-sama ya video tutorial untuk pembuatan ya lukisan teknik spray pen art ya, ataupun cat semprot, ataupun orang Indonesia sih bilangnya ngelukis pakai pilok ya, padahal pilok itu jenis ataupun merek ya, tapi kalau jenisnya cat semprot ya. Gambar seperti ini ya cukup dibuat bisa dengan kecepatan 5 ataupun 10 menit ya, kalau teman-temannya lebih expert lagi ya, lebih handal lagi. Tapi karena ini saya buatkan tutorialnya dari awal sampai akhir ya, dari atas ya sampai bawah sampai dengan selesai, sengaja saya bikin tutorial karena supaya teman-teman bisa lebih tahu lagi, lebih paham lagi untuk prosesi pengerjaannya. Jadi saya buatkan tutorialnya untuk pembuatan lukisan seperti ini ya. Langsung saja ya kepada videonya, nanti kita buatkan video tutorialnya. Tapi sebelum melanjutkan, teman-teman tolong bantu untuk share, like, dan juga komentar ya, untuk memberikan saran-saran yang positif kepada saya untuk supaya lebih berkembang lagi channelnya, supaya saya lebih termotivasi lagi ya dalam prosesi pengembangan channel khusus spray pen art ini. Terima kasih banyak ya, selamat menonton buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Dede Rustandi. Hari ini kita akan berbagi tentang tutorial ya. Kita akan berbagi tutorial tentang pembuatan spray pen art. Untuk medianya kita pakai media kanvas ya. Ukurannya kurang lebih sekitaran 30 ya. 30 kali 20 cm. Kita akan bentuk portrait ya. Portrait bukan landscape, kita akan bentuk portrait seperti ini ya. Nanti kita akan buatkan ya, ini mungkin salah satu media ya, media yang kita pakai ini pakai kanvas. Kalau nggak ada kanvas, biasanya saya pakai kertas duplek ataupun kertas art paper ya, art paper ataupun paper karton ya. Ini untuk medianya, bahan-bahannya ya ataupun alat-alat tambahannya, ini mangkok seperti biasa. Sebagai alat bantunya mangkok, ada spons ataupun busa ya untuk mencuci piring, spons cuci piring ya. Nanti sebagai alat bantunya ada juga kertas duplek nih, sobekan kertas duplek, nanti kita akan pakai ya. Fungsinya untuk apa nanti kita akan terapkan, kita akan pakai. Terus yang lebih utama yaitu cat semprot ya. Cat semprotnya saya pakai Sapporo spray pen ya. Tapi kalau untuk teman-teman misalkan mau pakai merek lain juga boleh ya, hanya yang jelas kalau boleh sih cat semprotnya satu merek ya untuk setiap penggunaan ya. Sekalipun kita beberapa warna kita pakai, tapi tetap kalau bisa untuk penggunaan warna ataupun penggunaan cat semprot sekalipun beda warna, diusahakan satu merek supaya komponen kimianya masih sama gitu. Ini untuk bahan-bahannya ya. Jadi untuk bahannya ada cat semprot, ada mangkok kecil ya, ada spons cuci piring, ada juga kertas duplek ya. Untuk media aplikasinya saya pakai kanvas ya yang agak kasar ini, tapi untuk ukurannya 20 ya, untuk lebar tingginya 30 cm ya. Nah ini mungkin sebagai gambaran, kalau ini pakai keramik ya, saya pakai buat alas aja. Oke, kita sambil berjalan aja, kita sampai langsung ya, bertahap ya. Pertama-tama kita akan buat temanya. Di sini ada matahari, sunset ya, matahari di sininya ya. Nanti yang pertama ya, salah satu langkahnya kita pakai yang warna kuning. Terlebih dahulu kita semprotkan warna kuning di bagian tengah ya, contoh seperti ini. Nah seperti ini warna kuning ya.
Setelah itu ya baru kita tutup pakai mangkok ya, mangkok cetakan ya. Posisinya kita di tengah kalau memang pengen posisi mataharinya di tengah ya. Tutup seperti ini ya. Setelah itu kita kebalikannya nih, kebalikannya ya, kita gunakan warna merah ya, merah untuk bagian atas ya. Terlebih dahulu kita gunakan warna merah ya, seperti ini. Nah, ya, setelah warna merah seperti ini supaya kelihatan oranye ya, kita kasih gradasi sedikit dengan menggunakan warna kuning lagi ya. Pakai warna kuning lagi supaya ada muncul gradasi. Nah, udah seperti ini, kita angkat dulu ya untuk cetakannya. Nah, sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terlihat. Baru kita kasih lagi warna kuning ya untuk bagian bawah ya, supaya kelihatan lebih samar-samar matahari. Nah, seperti ini. Nah, ini tahap satunya ya, sudah mulai terlihat ya, gradasinya kelihatan, ada kuning, oranye sama merah. Nah, ini untuk matahari sunset ya, ataupun terbenam. Sudah seperti ini, kita lakukan langkah kedua ya, kita buat pohon di tepi kanan dan kiri dari gambar ataupun media ya. Kita akan lihat ya, ini kita tunggu kering sebentar. Biasanya saya pakai hair dryer, kalau nggak pakai hair dryer untuk prosesi pengeringan kita pakai clear warna dop ya, kita nyalain pakai korek, kita bakar gitu. Cuman karena ini di dalam ruangan agak riskan kalau kita pakai api ya, jadi nanti kita tunggu kering sebentar, nanti sambil berjalan bisa langsung ya. Jadi tahap berikutnya kita buat pohon-pohon di kanan dan kiri. Untuk alasnya bebas lah, kalau saya sih pakai ini, pakai kertas duplek ya buat alas ya. Untuk nih medianya pakai warna hitam ya. Untuk triknya ataupun caranya nanti saya infoin ya. Ini warna hitam ya, kita semprotkan di bagian alas ya, di sini kita semprotkan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita buat seperti, nah ini kertas duplek ini kita sobek ya sedikit, kita sobek sedikit ya. Setelah itu kita tekankan ya, tekankan ke cat semprotnya, terus kita tarik garis ya dari bawah, kalau bisa ke atas. Nah, seperti ini lagi ya, kita ulangi lagi nih. Yang kedua, kita bikin 3 pohon di masing-masing tepi. Nah, seperti ini. Kita pertebal, boleh kita pertebal lagi ya, kita pertebal lagi, masih boleh kita pertebal lagi teman-teman. Nah, kita bagian tepi kirinya kita buat juga sama. Kita akan buat lagi. Kita buat lagi ya, kita buat lagi nih teman-teman. Kita buat lagi di ujung. Ini sudah mulai kering, nah ya, ini hasilnya nanti seperti ini ya. Memang kelihatannya jelek kalau posisinya seperti ini ya, karena ini masih proses, masih belum ya. Setelah ini ya, ini proses berikutnya, kita mulai shadow ya, melakukan shadow ataupun pembuatan bakal daun ya. Masih sama, pakai warnanya warna hitam ya, pakai warna hitam ya. Sama prinsipnya, kita semprotkan ke media alas untuk alas bantu ya. Nah, kita coba nanti kita pakai ini nih ya, pakai spons yang kita gunakan tadi, yang kita bentuk seperti setengah lingkaran seperti ini.
ini kita sudah mulai bisa pakai untuk pembuatan apa ya namanya, rimbun ataupun misalkan semak-semak ya. Kita buatkan semak-semak ataupun daun-daun yang kena, kalau misalnya daun kan kena pantulan matahari, kalau bagian belakang terang itu backlight ya, biasanya harus kelihatan lebih gelap. Jadi kita pakai spons untuk pembuatan efeknya. Contohnya seperti ini ya. Ini untuk dasar daunnya dulu ya, cukup ditekan ya, tempel, tekan seperti ini ya. Jadi tidak perlu ragu, nggak apa-apa, nanti akan kebantu oleh warna yang lain ya, seperti ini ya, itu seperti ini. Kalau mau dibalik belakangnya bisa, bagian belakangnya kita pakai ya. Nah, kita tekan, nggak apa-apa lebih banyak ya, seperti ini ya. Satu lagi seperti ini ya. Nah, ini bagian sebelah kiri ya. Sekarang kita bagian ke sebelah kanan ya, masih penggunaan warna hitam. Kita lakukan seperti halnya yang tadi sebelah kanan ya. Kita pakai spons nah, seperti ini. Nah ini ya, ini sudah kelihatan lah ya, tapi belum terbentuk secara detail ya. Nah sudah mulai terlihat seperti pohon pinus ya, pohon pinus yang kena sinar matahari. Nah ini baru tahap awal ya untuk teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk pembuatan semak-semak di bagian bawah ya. Bagian bawah, karena kalau misalnya dari sana terang, nggak mungkin langsung di bawah ini, pasti harus agak gelap ya, tidak boleh terang seperti ini ya. Tetap untuk dasarnya ya kita pakai warna hitam ya, masih seperti yang tadi, lakukan seperti ini. Ini untuk pembuatan semak-semak di bagian bawah. Ini warna hitam, ini yang warna utama yang memang harus ada, ini warna hitam, putih juga sama ya, putih juga sama seperti ini ya. Lakukan lagi ya untuk semak-semak yang masih belum terlihat ya, lakukan seperti yang tadi. Nah, untuk teksturnya bebas, tergantung teman-teman seleranya seperti apa ya. Kita pergelap lagi sedikit ya, seperti ini ya. Nah kalau memang sudah seperti ini, sudah terlihat gelap di beberapa bagian ya, teman-teman nih kita blok dulu nih. Ini bagian ini kita blok ya pakai warna hitam, jadi supaya tidak terlalu lama makan waktu ya, karena prosesnya supaya harus cepat. Kita blok pakai warna hitam ya, ini warna black ya, contoh seperti ini. Hati-hati pada saat penyemprotan, jangan sampai ke media yang atas ya, cukup bagian sininya saja nih. Nah seperti ini. Oke, cukup ya, ini sudah ngebloknya seperti ini bagian hitam ya. Nah kalau lihat seperti ini sudah mulai kelihatan lah ya. Nah ini masih belum detail ya, ini masih seperti ini. Nanti kita akan bantu dengan warna-warna yang lain sebagai warna dasar ya. Ini karena kita masih nunggu kering sebentar, nanti kita akan bentuk, mulai kita bangun untuk bagian daun ya, sisi kiri dan sisi kanan kita akan bentuk bagian daun-daun ya, supaya terlihat ya pantulan cahaya dari warna ataupun dari matahari ya. Nah nanti untuk mempercantik pemandangannya supaya lebih bagus ya, supaya lebih kelihatan natural, nanti teman-teman bisa tambahin untuk semacam siluet burung ya, burung di atas ini bisa, atau pas mataharinya juga bisa, atau di bawah matahari bisa, atau bagian kanan juga bisa ya.
Ini untuk mempercantik saja ya. Untuk proses pembuatannya kalau pengen detail pakai kuas ya, kuas yang kecil ya. Tapi kalau misalkan pengen sederhana cukup pakai kertas aja seperti ini ya. Tuh pakai kertas ya yang agak runcing lah, dibentuk runcing, tidak terlalu. Nah, dibentuk runcing seperti ini ujungnya nih ya, kita buat runcing ya. Nanti kita semprotkan sama kayak tadi warna hitam ya sedikit. Nah, nanti kita tinggal bentuk ya, mau di mana posisinya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan posisinya mau di atas ini boleh ya, cukup sini. Nah, ya, seperti ini aja nih. Karena kalau siluet kan tidak terlalu detail juga nggak apa-apa. Nah, ya ini sudah kelihatan. Oh, ada burung ya misalkan, atau misalkan mau dikategorikan ke kelelawar juga boleh. Kita bikin satu lagi sebelah sini ya. Oke. Kita bikin satu lagi sayap bagian kiri. Seperti itu sudah mulai kelihatan ya teman-teman nih, lebih bagus, lebih indah ya. Sekarang kita akan coba bikin untuk daun ya. Nah, ini terserah nih teman-teman, kalau misalkan mau pakai warna yang lebih kontras sama itu kita main warnanya warna kuning ya. Kuning, coba kita main kuning, hijau sama merah ya supaya muncul oranye. Cuman ini kebetulan hijaunya saya pakai hijau stabilo, harusnya sih pakai grass green ya ataupun hijau solid, tapi ini saya pakai green biasa tapi yang stabilo, jadi warnanya mungkin lebih terang. Nanti akan kita coba ya, kita akan bantu nanti untuk penerapannya, aplikasinya dengan warna kuning ya. Nah, dengan warna kuning. Terus caranya seperti apa? Nah, caranya teman-teman ini ada spons ya. Kita akan coba sobek bagian spons yang halusnya ya. Kita akan sobek seperti ini ya. Dibuat seperti setengah lingkaran ya, seperti ini ya. Nanti kita akan tempel ke bagian hijau terlebih dahulu ya, hijau terlebih dahulu baru ke kuning. Nah, terus kita tempelkan bagiannya. Nah, seperti ini ya. Jadi hijau dulu baru ke kuning ya, supaya kelihatan. Kenapa kuning? Karena kuning itu efek dari matahari, sekaligus juga kan daun itu makin ke atas pasti makin lebih muda ya, ataupun lebih kelihatan lebih terang ya. Nah, kita tempel seperti ini ya, berulang-ulang, tapi disisakan juga warnanya, jangan sampai keblok semua sama warna hijau atau kuning. Tetap bagian hitamnya harus terlihat ya, supaya lebih kelihatan, lebih tiga dimensinya keluar ya. Contoh seperti ini, kita tambahkan lagi warna kuningnya, masih kurang ya, hijaunya juga. Nah, oke, kita lakukan lagi seperti yang tadi ya. Ini masih prosesi untuk pemasangan ataupun pembuatan daun-daun ya. Diusahakan di ujung bagian yang bisa terlihat nah, seperti ini ya. Ini ujungnya banget ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan detailnya teman-teman bisa nanti dibantu sama yang lebih kecil lagi untuk spons, ukuran sponnya ya. Nah, seperti ini udah. Oke, ini sudah mulai terbentuk ya. Ini untuk sebagiannya ya, nanti kita coba lihat seperti ini, kita lihat dulu ya. Nah, ini hasilnya sudah lumayan bagus. Ini tinggal bagian kiri ya, kita tinggal bagian kirinya lakukan hal yang sama ya, seperti yang tadi kita lakukan. Tinggal sisinya bagian kirinya kita rubah ya, sama prosesinya ya, lakukan hal yang sama ya, seperti ini. Nah, sama seperti itu
ya, masih dilakukan sama ya. Kita coba bentuknya kita ubah ya, biar tidak monoton. Nah, bentuknya kita rubah biar tidak monoton ya, seperti ini. Oke ya, nanti kita tambah bagian ujungnya warna kuning ataupun warna merah sama kuning, kita bantu merah sama kuning. Oke, ini supaya muncul warna oranye terang, muncul warna oranye terang ya, kita bentuk nih. Saya pakai spons yang kasar ini untuk tambahan ini aja, tekstur. Untuk tambahan tekstur kita warna ya, tambahan warna oranye seperti ini. Oke ya, ini baru setengah jadi ya, baru setengah jalan. Coba lihat ya teman-teman, ini baru setengah jalan nih, belum full ya, belum full. Nanti bisa dikasih asen di sini kayak bintang, kita kasih percikan bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, karena masih sore ya, bentuknya masih sepertinya aja nggak apa-apa ya, kasih aksen nanti bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Untuk tahap berikutnya kita bentuk untuk bagian tengah ya, bagian tengah sama bagian kiri ya, kita kasih pakai air terjun sedikit ya. Ada air terjun, kita mau pakai, coba di sini yang pakai bagian air terjun kecil, sini satu, ini yang agak besar turun ke bawah. Nah, ini nanti yang di sini kita nggak usah, kita polos aja. Jadi dari sini nanti pakai air terjun kecil satu ya, nanti paling di sini kasih kecil lah, itu kayak semacam air yang turun aja, bukan air terjun. Kalau ini kita kasih kecil, di sini baru yang agak besar ya. Pakai pembuatan ini kita pakai warna putih ya teman-teman, pakai warna putih. Terus untuk teksturnya sebenarnya bisa pakai kardus, bisa, kalau nggak ini pakai kertas duplek ya, sama disobek ya, sobek seperti ini. Kalau saya sih biasanya seperti itu ya, kita sobek ya, bikin sesuai ukuran yang akan kita butuhkan ya, ukurannya segede apa ataupun seperti apa. Ini bisa ya, ini terlalu besar, kita kecilin lagi ya ukurannya, jadi kurang lebih sekitaran 2 cm setengah ya, 2 cm setengah teman-teman. Nah, nanti untuk si cat warna putihnya kita bisa aplikasikan dulu di sini, aplikasikan di sini dulu ya. Oke, yang warna putihnya ya. Ini warna putihnya udah mulai agak kosong. Nah, ya. Udah mulai kelihatan warna putihnya. Kita buat air terjunnya. Kalau misalkan pengen kayak air terjun yang kembar, kita kecil lagi nih. Kita kecil lagi, kita tariknya kanan kiri ya. Ini saya angkat sedikit supaya teman-teman bisa lebih melihat ya prosesnya seperti apa. Ini yang jelas, pertama jangan ragu dulu ya, yakin bahwa gambar ini bakal bisa langsung jadi maksimal ya. Contoh seperti ini teman-teman ya, tarik ke bawah ya. Ini dari sini kita tarik ke bawah juga. Nah, di sini kita bantu pakai garis kayak putus-putus. Nah, seperti ini ya. Oke ya, setelah itu ya udah ini terjun ya, seperti ini ya, tarik ke bawah, tarik ke bawah ya, sudah kelihatan kayak putus-putus ya. Nah, ini nanti kita di sini baru kita bantu pakai warna lain ya. Oke, seperti ini sudah ya. Sekarang kita bagian kirinya sedikit ya, warna kita kasih itu kayak aksen air aja, air yang turun
Ini kita pakai kertas juga lah, kalau saya sih jarang pakai kuas ya, pakai manfaatin kertas-kertas kecil seperti ini aja ya, buat aksen-aksen kayak air turun gitu ke bawah tekan pakai kertas kayak gini ya. Nah, kita dorong ya, contoh seperti ini kertas seperti ini aja nih ya, tuplek kita bikin kayak aksen semacam air yang turun gitu ya, seperti ini bisa aksen, nanti dibantu. Nah di sini pakai seperti ini ya, oke ya, cukup seperti ini ya. Nanti untuk bagian bawah supaya lebih, ini kita nanti pakai efek. Nah ini seperti ini, di sini kita pakai aksen lagi sama, jadi supaya kelihatan. Nah ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke prosesi berikutnya untuk pembuatan percikan air ya, percikan air di sini karena kan air terjun itu pasti deras, di sini pasti ada percikan air. Nah salah satu caranya kita pakai kertas, halangin dulu pakai kertas ya, contoh kita pakai kertas duplek ya. Ini kertas duplek, kita sobek dulu sebentar ya, kertasnya kita rapikan karena ini harus rata ya, harus rata supaya sesuai dengan keinginan kita, lokasi ya mana yang akan kita letakkan untuk pembuatan air terjun. Nah supaya lebih memudahkan karena nanti ada batas air antara tebing dengan air ya, terlebih dahulu kita buatkan efek airnya, efek air danaunya. Ini ceritanya nanti danau ya. Untuk efek air danaunya ini teman-teman bisa pakai warna kuning terlebih dahulu ya, bagian sini warna kuning baru di sini warna merah ya. Tapi kalau misalkan mau di plat bisa ini warna kuning dulu, kita pukul rata warna kuning 1 garis ataupun 2 garis untuk penyemprotan, sisanya 1 garis untuk warna merah, bisa seperti itu. Tapi kalau pengen terlihat si danau itu lebih dalam ya, kita pakainya sistem jalur ya. Jadi dari ini warna kuning, ini kuning, sini baru warna merah, bisa seperti itu ya. Tergantung selera, tergantung keindahan teman-teman ya, maunya ke arah mana. Nah nanti kita coba, kalau untuk sekarang kita pakai aksen warna kuning yang satu bagian tengah ya, ini nanti kita bagian luarnya kita pakai warna merah ya. Kita coba dulu seperti itu, hati-hati pada saat penyemprotan jangan sampai kena bagian air terjun ya, cukup bagian sini aja ya. Kalau misalkan pengen aman teman-teman, misalkan biar tidak mau ambil risiko, bisa ditutup dulu bagian atasnya, contoh seperti ini ya, ditutup ya, harus semprot bisa seperti ini ya. Setelah itu ganti warna yang merah ya untuk aksen berikutnya. Nah setelah itu angkat ya, bisa seperti itu. Nah untuk bagian ini supaya pengen terlihat seperti air beneran ya, karena kan ini masih belum terlihat ya, masih belum terlihat, bisa dibantu bagian kiri kanan pakai warna gelap juga seperti warna hitam ya, contoh seperti ini ya, gitu. Nah, sudah seperti ini ya. Nah saya pakai trik biasanya supaya kelihatan lagi, teman-teman bisa dibantu pakai garis putih-putih ya, garis putih pakai kertas ya seperti ini, bisa tarik bisa. Atau kalau untuk saya sih lebih sering menggunakan permainan perpaduan warna ya, perpaduan warna ya, pakai warna clear ya ataupun warna vernis biasanya. Kalau teman-teman nggak tahu clear itu vernis ya, kita pakai vernis
jadi tidak ada warna, tapi ini supaya media masih basah. Ini kan medianya sudah kering lagi nih ya, karena kalau diproses ini nggak bisa. Kalau sudah kering seperti ini harus medianya harus basah. Nah, supaya kelihatan basah lagi medianya tapi warna tidak bercampur, kita pakai warna clear. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini masih jadi basah lagi nih posisinya. Nah, posisinya sudah basah lagi ya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, posisinya basah ya. Ini ambil contoh, ini sudah basah seperti ini, kita sapu ya, ataupun kita slide pakai tangan ya. Posisinya harus dari ujung sini kita slide nih sampai ujung sana, contoh seperti ini. Nah, kita slide lagi, kita slide lagi, kita slide dibulak balik ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya sudah terlihat ya, kayak semacam ada arus ya dari sini mengalir ke sini ya. Jadi beda sama bagian atas ya, tidak terlihat sama ya. Setelah itu baru kita akan tentukan percikan air terjun yang ada di sini ya, seperti yang tadi disampaikan ya, supaya kelihatan air terjun ini gemercik ya, turun ke bawah ya. Ini baru seperti ini ya. Nah, nanti kita buatkan di sini untuk efek percikannya kurang lebih sama ya. Kita pakai warna putih. Warna putih kita semprotkan di bagian sini ya, contoh seperti ini. Nah ya, ini teman-teman, jadi sudah kelihatan ya. Ini turun ke bawah air terjunnya, terus airnya mengalir ke sini ya, seperti ini. Ini baru prosesi kurang lebih sekitar 60% sudah hampir jadi. Tinggal aksen-aksen tambahannya kita akan coba buatkan lagi ya. Ini untuk pembuatan ya, prosesi 60% ya, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya, kita jauhkan sedikit dari kamera ya. Ini baru 60% ya. Kita lanjut ke prosesi berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang untuk pembuatan aksen daun-daun yang ada di tebing. Saya pengen supaya ada beda warna sama yang bagian atas ya, pohon bagian atas ya. Untuk bagian ini sama ini ya, saya pengen pakai warna merah sama kuning ya, supaya ada oren-orenan ya, oren-orennya supaya muncul sedikit ya. Ya, kita pakai warna merah dan kuning ya. Merah dan kuning kita akan coba pakai, kita terapkan untuk aksennya. Nah, kalau bercampur seperti ini jangan perlu khawatir, karena yang akan kita pakai juga nanti pasti kemungkinan bermunculnya warna oranye ya. Contoh seperti ini, kita merah ya, setelah merah baru tempelkan ke kuning, baru kita coba terapkan. Nah ya, jadi munculnya seperti ini nih, kasih ujungnya warna kuning sedikit ya. Lakukan hal yang sama pada bagian atas ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk membedakan beberapa warna. Ini bisa di bagian sini, bisa kita kasih lagi sedikit, lalu kita ke bagian bawah kiri ya, lagi kita lakukan ya. Bisa kasih warna merah dikit sini juga bisa ya. Terus bagian bawah sini juga bisa ya, supaya lebih kelihatan hidup. Nah, ini seperti ini teman-teman nih ya, muncul ya. Setelah itu ya, setelah ini berjalan ya, proses ini kita mulai di sini. Nanti kita coba buat supaya lebih hidup lagi gambarnya. Kita coba buat di sini seperti macam ada bebatuan
ya, batu-batu, tebing-tebing batu ya di sini ya. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa tekniknya ya. Ini pakai kertas duplek sama ya, kita sobek, kita dupleknya kita sobek ya, terus kita buatkan semacam kayak untuk tebing ya. Bebas sebenarnya sih pembuatannya, tidak perlu harus sistematis ya. Mau seperti ini boleh ya, cukup ya, kita cukup ditempel. Ini bentuknya stensil ya namanya. Kita buatkan di sini, kita semprot nanti pakai warna hitam ya. Terlebih dahulu kita semprot pakai warna hitam ya. Contoh ya, contohnya seperti ini teman-teman. Kita semprot ya, itu kita semprot lagi ya seperti ini ya. Nah nanti dari sini kita bagian sebelah sini ya, bagian bawah kita semprot juga ya, seperti ini. Nanti untuk membantunya di sini kita bisa pakai aksen untuk air ya, aksen air ataupun tanaman-tanaman merambat ya. Kita boleh kita main warna hijau sama kuning ya. Kita main aksennya warna hijau dan kuning ya. Kita buat semacam lebih tanaman-tanaman merambat ke air ya. Tanaman-tanaman merambat ke air ya, bisa dibantu dulu. Terlebih dahulu kita aksennya pakai warna hitam ya, seperti tadi pembuatan pohon bagian atas. Oke, sudah dilakukan ya. Kita buatkan dulu aksennya ya, seperti ini ya. Seperti ini. Oke, nah, untuk teman-teman bisa nanti mulai untuk prosesi kayak semacam bikin dedaunan di sebelah sini, bisa sebagai tambahan ya, sebagai tambahan bisa dilakukan sebelah situ ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah terus teman-teman kalau misalkan yang pengen untuk ininya kayak semacam bikin tebing aja, gak usah dibikin daun, bisa ya. Kita bisa kalau misalkan mau sistem slide bisa kita supaya ini kelihatan muncul warna. Tapi kalau nggak pakai sistem tambah medianya pakai warna lain bisa ya. Jadi cukup kasih warna merah ya sama kuning ya, yang memang yang lebih dominan merah sama kuning karena ngejar efek mataharinya. Terus kita pakai kertas ya supaya muncul nih, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah biar kelihatan ini tebing ya, biar kelihatan kayak tebing lagi kena sinar pantulan cahaya. Nah untuk bagian belakang kita sengaja digelapkan karena kan ini pantulan cahaya dari matahari ya. Ini bagian belakangnya ya, seperti ini nih. Seperti ini ya. Nah jadi kelihatan teman-teman nih ya, kelihatan ada efek pencahayaannya. Kita sama nih, kita lakukan bagian sini juga sama seperti itu ya. Nah nanti bisa dibantu pakai warna putih ya supaya lebih kontras lagi, bisa dibantu pakai warna putih. Ini masih pakai warna hitam ya, kita bantu nanti pakai warna putih ya. Ya sekarang kita aksennya ganti pakai warna putih sedikit untuk pembuatan
ininya apa, aksen efek cahaya ya. Kita kasih warna putih sedikit ya, jangan terlalu banyak. Oke, kita kasih warna putih sedikit. Nah, ya. Kalau mau dicampur boleh sama warna kuning biar ada efeknya ya. Nah, ya seperti ini ya, putih sama kuning kita campur sedikit. Nah, seperti ini nih ya, ini hasilnya ya teman-teman. Nah nanti di bawah ini kita pakai apa ya, kayak semacam garis air ya, atau batas antara air dengan si batu ya, bebatuan. Sama pakai yang putih sedikit aja nih, jangan terlalu banyak. Nah ya, kita garis tarik sedikit-sedikit seperti ini ya, jadi supaya kelihatan itu tepian air dengan apa ya, tepian air dengan batu. Nah seperti ini sudah mulai kelihatan ya. Jadi airnya ada, kalau ditambah ke bagian atas boleh, tapi saran saya sih kalau ini udah nggak perlu ditambahkan lagi. Ini tidak ada air ya, ataupun sorry, di sini tidak ada bebatuan, jadi tidak ada arus air yang mengalir. Jadi sudah kelihatan airnya mengalir dengan tenang ya, terkecuali di sini. Nah nanti kita tinggal tambahin aksen untuk yang ini sama bagian ini ya. Nanti kita di sini coba tambahin juga efek batu sedikit ya, supaya teman-teman lebih bisa kelihatan lagi muncul, supaya efek warna ini tuh tidak hanya di bagian kanan saja, tapi di bagian kirinya juga ada, bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ini ya. Nih kita coba bikin hamparan batu yang bagian kiri ya, sama seperti yang tadi dilakukan saya ya, kita lakukan hal yang sama ya. Kita buatkan dulu untuk tebing-tebingnya, sorry, kita buatkan tebing-tebingnya dulu ya, seperti itu. Tambah lagi kuning, merah juga tambah, campur ya, kita campur nih jadi oranye ya, kita balik ke atas. Ini kalau misalkan teman-teman punya pisau palet bisa pakai pisau palet juga, tapi saya sih lebih suka alami lah seperti ini, pakai kertas duplek ya, sama mungkin hasilnya kurang lebih bisa hampir mirip antara duplek dengan kertas biasa. Oke ya, sudah seperti ini teman-teman. Nanti kita kasih aksen biasa warna putih sedikit. Ya, di bagian ujung tebingnya kita kasih warna putih sedikit ya, efek pantulnya ada nanti dari media yang kita buat. Nah contoh seperti ini. Nah, nanti untuk ini kita kasih warna merah ya, supaya lebih terlihat lagi ya. Ini kita kasih di sini ya, warna-warna gelap terlebih dahulu ya, masih ya, dibantu. Ini asal aja sih, kalau saya buatnya asal, tapi insya Allah sih kalau untuk hasilnya lebih maksimal. Oh ya teman-teman, untuk membantu pengembangan channel ini mohon dibantu juga untuk like, share, komen, juga subscribe ya, supaya kita lebih berkembang, kita sama-sama berbagi ilmu juga buat teman-teman yang lain.
bisa di share video ini teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau belajar ya ataupun tutorial bikin yang lain, bisa langsung komentar di kolom komentar ya, request, nanti akan saya coba buatkan. Nah, ini baru kurang ini ya, kurang muncul ya, kita kasih warna putih bagian atas supaya lebih kelihatan pembatas antara air dengan tebing ya ataupun bebatuan. Seperti ini. Oke, ya, sudah mulai kelihatan ya teman-teman perbedaannya antara tebing, batu dengan air. Nah, ini tinggal sebentar lagi selesai, kita bereskan dulu ya untuk bagian ini supaya lebih kelihatan kontras ya sama bagian airnya, dan kasih warna putih sedikit, warna putih sedikit ya, ini ya, bebatuan. Nah terus nanti kalau misalkan kita pengen ada aksen kayak semacam pohon kecil di situ, bisa ya, bisa teman-teman, sangat bisa sekali, bukan bisa lagi tapi sangat bisa, memungkinkan kita bikin pohon kecil di situ. Kita pakai warna hitam ya terlebih dahulu ya. Setelah itu seperti tadi kayak bikin ini ya, kita pakai ini aja nih, pakai kertas seperti ini ya, kita buatkan bentuk kayak semacamnya di bagian hitamnya, kita buatkan ini seperti ini ke atas, tarik. Nah cukup seperti itu aja teman-teman, kita tambahin sini ya. Nah udah ya, ini kelihatan banget ya, sudah kelihatan. Nah nanti kita tinggal akar, bagian akar ataupun pangkal pohonnya kita bikin kayak semacam dia merambat. Cukup seperti ini ya. Nah nanti untuk aksen ininya kita pakai busa ya ataupun spons yang kasar kayak gini boleh lah ya, spons bagian kasar kita pakai ya untuk dasar pembuatan pohon ya. Kita coba dulu nih. Nah, ini bisa ya, jadi boleh bebas ini. Kalau ini saya tidak beraturan apa-apa ya. Nah, sudah mulai terlihat ya, nanti kita bantu baru pakai spons yang lembut ya, spons yang kecil ya seperti ini ya. Kita buatkan sama seperti yang tadi halnya pembuatan untuk daun-daun yang bagian atas ya, cuman ini dibentuk lebih kecil karena medianya lebih kecil, media gambarnya lebih kecil ya. Sama ya, saya pakai warnanya, kita pakai warna hijau ya. Hijau dengan kuningnya kita banyakin. Oke ya, ini hijau warna kuning, hijau sama kuning kita tempel bagian atas. Nah, seperti ini cukup. Kalau mau tambah aksen kuning bagian atasnya lagi bisa. Oke, nah untuk daun-daunnya kita bisa terapkan di tepi-tepi ini.
ya, tepi-tepi batu bisa ya. Oke, kita lanjut ke bagian akhir ya, finishing sebelah sini ya. Sama kita buatkan dedaunan ya, rumput mungkin ya, rumput yang menjalar bisa ya. Untuk bagian situ kita buatkan semacam rumput yang berjalar, sama kita main biru, warna hijau sama kuning ya. Nah seperti ini, kita aksennya mungkin kuningnya lebih banyak ya, supaya lebih muncul lagi warnanya ya, lebih variatif muncul warna ya, seperti ini teman-teman ya. Kita jangan lupa untuk ngasih spasi ataupun sebagian warna jangan ditutup semua ya dengan warna hijau ataupun kuning, tetap harus ada bagian warna hitam yang terlihat ya, jadi supaya kelihatan gambar ini lebih hidup ya, karena kalau kita tutup semua nanti bakal mati ataupun ngeblok ya. Contoh seperti ini ya. Nah jadi kelihatan banget ya antara bagian daun, pucuk daun ke bagian dalam ya. Ini bagian dalam ini pangkal pohon ataupun pangkal rumput yang tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh matahari ya, tidak tersorot matahari ya. Ini bagian tebing sudah bagus ya. Ini bagian air ya, ini jangan lupa dikasih aksen seperti ini. Nanti kita di sini bisa kasih sedikit ya aksen untuk air yang mengalir, bisa di sini kita kasih sedikit ya, garis-garis putus-putus bisa ya. Jadi ya jangan langsung, jadi supaya kelihatan ada rendaman rendaman air. Nah, itu seperti itu bisa ya dilakukan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk posisi pohon ya, warnanya bisa kelihatan ya, warna hijau ya. Ini aksennya sudah ada ya, 2 burung ya, ataupun kelelawar bolehlah ya. Ini untuk daun-daunnya ya. Nanti kalau misalkan perlu tambahan di sini bisa dikasih lagi ya, warna-warna daun muda ya, seperti ini ya, bisa ya. Ini kurang lebih ya gambar ataupun hasilnya ya. Modalnya tadi seperti disampaikan, cukup dengan tutup mangkok ya, spons cuci piring, juga cat semprot ya. Saran saya cat semprot kita pakai satu merek, sekalipun beda warna ya, tetap harus satu merek supaya komponen kimia yang ada di dalam cat semprot ini tidak bertolak belakang ataupun tidak berlawanan, sehingga tidak mempengaruhi terhadap kualitas cat ya yang ada di media yang kita pakai. Ini saya pakai kanvas ya, ukuran lebar 20 cm untuk tinggi 30 cm ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Sorry ini karena backlight cuaca ya, ya seperti ini. Nah saran saya buat teman-teman, kalau sudah terbentuk seperti ini udah bagus ya. Ini kalau misalkan di vernis ini bisa pakai vernis warna dope ya, jangan yang bening, karena kalau bening ini nanti akan efek cahaya muncul, jadi pada saat dari pinggir si gambar tidak kelihatan ya, bakal apa ya namanya, ngebayang ya. Tapi kalau seperti ini nih ya, jadi kalau ngedop tuh dari segi dari pinggir manapun ya ataupun dari sudut manapun si gambar masih bisa terlihat ya, seperti ini. Nah ini masih bisa terlihat ya, sekalipun dari pinggir ya ataupun dari kemiringan berapa senti ataupun berapa derajat ya, jadi masih kelihatan ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang setelah gambarnya selesai, mungkin dipastikan ini gambar sudah 100% jadi cukup untuk
dilakukan vernis ya, vernis supaya si gambar itu lebih maksimal, lebih awet lagi ya. Ini untuk pembuatan air terjunnya, percikannya seperti yang tadi digambarkan ya. Nanti aksen-aksennya bisa pakai tarik kertas ya, sedikit tempel di sini baru disemprotkan ya. Ini untuk arus ya, arus dari air kecil turun ke bawah ngikuti ya. Nanti bisa dibantu tambahkan lagi aja sedikit ya warna putih di bagian air terjunnya untuk nambah ya, lebih bagus lagi bisa ya. Kita bantu di sini ya. Ya, tapi di garis-garis ya, jangan ya, seperti ini. Pada bagian sini juga sama, bisa supaya lebih kelihatan kalau air itu mengalir. Ya, dari sini sedikit aja nih kalau di sini, jangan terlalu banyak ya. Nah, jadi maksud saya yang tadi disampaikan, jadi jangan ditarik lurus, karena kalau ditarik lurus nanti kelihatan garisnya, dia putus-putus saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi ibaratnya ini riak-riak air ya, riak-riak air karena angin ataupun arus yang mengalir ke bagian sini ya. Jadi biar tidak terlalu kelihatan banget ya teman-teman gitu. Nah ya, jadi seperti ini lihat teman-teman ya. Insya Allah ini hasilnya sudah maksimal ya, dengan bahan seadanya, cukup cat semprot ya, kertas duplek ya, medianya ada kanvas, kalau nggak ada kanvas bisa pakai art paper ya, spons untuk cuci piring, sama mangkok cetakan untuk pembuatan cetakan mataharinya ya. Jadi dengan alat-alat sederhana bisa menghasilkan gambar yang luar biasa, asalkan kitanya punya kemauan, kitanya punya kreativitas ya. Asal mau belajar juga, jangan gengsi, malu bertanya sesat di jalan tuh bener-bener. Jadi banyak tanya, banyak sharing ya. Saya sarankan sih lebih sharing sama seniman-seniman handal yang memang lebih tahu estetika untuk tentang dunia seni ya. Itu ya untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel saya ya. Jangan lupa berbagi ya, dengan cara share video ini ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu bermanfaat dan menjadikan amal ibadah buat kita. Dan jangan, mohon bantuannya juga untuk like dan juga komentar beserta subscribe channel saya ya, channel Dede Rustandi. Semoga channelnya makin bermanfaat, makin banyak memberikan inspirasi ke banyak orang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hasil karya saya yang memang masih ada ya, belum terjual. Ini bahannya, ini saya pakai art paper ya, ini pakai bahan art paper ya. Tekniknya kurang lebih sama, nanti mungkin untuk teman-teman nanti saya juga kasih tahu bagaimana cara penggunaan yang ini ya. Nah itu juga sama, itu pakai art paper juga ya. Kalau ini pakai kanvas, tapi ini di mixing ya. Kalau yang ini kita mixing antara akrilik sama cat semprot. Kalau ini full cat semprot, ini juga sama ya, videonya sudah ada. Pembuatannya ini pakai cat semprot full, tidak ada akrilik ya. Ini sama, ini mainnya saya bahannya pakai triplek ya. Ini triplek melamin ya. Terus kebetulan kalau ini tuh saya mix nih ya. Kali ini main imajinasi aja nih antara luar angkasa dengan mobil. Ini kebetulan pesanan orang ya, tinggal nunggu orang yang ngambil ya. Kalau ini di mixing ya, ini pakai sistem stensil ya, untuk gambarnya teknik-teknik cat semprot, tapi paling untuk detailing kayak misalkan semacam pelak-pelaknya kita pakai bantuan kuas ya, karena ini lebih detail lagi.
Tapi kalau secara keseluruhan tekniknya tetap pakai teknik spray paint art ya, ataupun cat semprot ya. Ini untuk beberapa hasil karya ya, memang mungkin sementara belum untuk kita rilis ya, kecuali yang ini mungkin untuk pesanan ya, pesanan orang. Sisanya sih selebihnya sudah tidak ada, sudah kita elang ataupun ada beberapa yang sudah sold out ya gitu.